Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak terhingga terus kita sampaikan, kita ucapkan karena nikmatnya yang luar biasa diberikannya kepada kita. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia dimanapun berada, Ustaz doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Jadi kita akan berbicara tentang kebersihan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, pertama coba kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Yang pertama, kompetensi pertama, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Setelah belajar ini, diharapkan peserta didik Ananda bisa pertama menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam, mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Inilah harapan kita setelah mempelajari ini. Semoga Anda semuanya semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, silakan Anda saksikan video berikut ini yang bercerita tentang berkaitan dengan kebersihan. Lebih dari 2 bulan terakhir, sampah banyak terlihat di sepanjang bibir Pantai Gajah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat setempat, serta keprihatinan pengunjung yang baru pertama kali mengunjungi Pantai Gajah. Bagaimana sampah ini bisa kian hari makin bertambah yang menyebabkan keindahan pantai terganggu, dan juga bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap kondisi tersebut. Koresponden UNES TV Beauty Dora menelusuri lokasi Pantai Gajah, Kota Padang. Setelah selesai Ananda menyaksikannya, silakan Ananda buat ya komentar. Silakan kamu komentari video ini ya, apa yang kamu rasakan, buat komentar dalam buku catatannya. Nanti komentarnya didiskusikan. Tempat pembuangan Kahir atau TPA sampah air dingin Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang sudah ada sejak tahun 1986. Luasnya sekitar 18,6 hektar. Meski begitu, kondisinya telah menggunung dan diperparah mesin pengolahan sampah tidak berfungsi. Saat ini, armada truk pengangkut sampah yang berjumlah 556 unit setiap hari keliling mengangkut sampah warga Padang di 11 kecamatan. Mari kita perdalam sedikit materi kita tentang kebersihan ya, yang biasa kita kenal dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Bersuci dari najis dan hadas. Jadi bersuci dari najis dan hadas ya. Kemudian najis itu apa? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu najis. Ya, kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas bagaimana? Hadas adalah keadaan. Ini keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh ibadah-ibadah yang lainnya. Itu namanya hadas. Jadi ada najis. Najis itu jelas bendanya. Kalau hadas keadaannya. Ini sedikit tentang taharah. Ya.
Kemudian ini lagi taharah, ya. Taharah itu kita dari apa? Dari dua hal. Pertama, kita bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Nah, kalau bersuci dari najis, ya apa maksudnya? Membersihkan sesuatu dari najis. Najis ini ada pula 3 macamnya. Pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis ringan. Kemudian ada najis mutawassithah, artinya najis sedang. Dan ada lagi najis mughallazah, artinya najis berat. Ini ya berkaitan dengan najis. Kemudian hadas. Hadas itu menyucikan diri dari hadas. Hadas itu terbagi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Sebelum kita lanjut, silakan Ananda lihat dulu tayangan berikut ini. Setelah melihat tayangan
sayang, tadi Ananda sudah mungkin lebih paham ya tentang apa itu taharah, apa itu najis, ya, apa itu hadas. Tugas Ananda, ini tugas, silakan cari contoh mukhaffafah, contoh najis mukhaffafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Cari pula contoh najis mutawassithah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Cari pula contoh najis mughallazah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Masing-masing ini ya silakan dicari contohnya, paling kurang masing-masing contohnya 2. Silakan dikerjakan dulu. Kemudian kita lanjut, kita bahas tentang hadas. Hadas itu tadi kan kita sampaikan hadas itu 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang hadas kecil itu mana dia? Ini keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul itu apa? Dubur itu apa? Jadi sesuatu yang keluar dari tempat pipis dan tempat buang air besar. Itu hadas kecil. Ya. Kemudian hilang akal. Hilang akal ini tidak mesti gila. Seperti tidur, itu sudah termasuk hilang akal. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, artinya ya bukan ada hubungan darah. Kemudian menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Jadi menyentuh ya kubul dan dubur, tempat keluarnya pipis dan tempat keluarnya BAB dengan telapak tangan, itu termasuk hadas kecil. Terus bagaimana caranya menyucikan, membersihkan ini? Cara membersihkannya dengan cara pertama berwudu. Dan cara berwudu hadas kecil ini bisa hilang. Ya, berwudu. Kemudian kalau tidak ditemukan air, tidak ada air, contoh di padang pasir atau tersesat di hutan yang tidak ada air, maka bisa digunakan dengan cara tayamum. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu apa? Pertama ini ya keluar mani, kemudian bagi perempuan haid, kemudian melahirkan, nifas, kemudian berhubungan suami istri, kemudian meninggal dunia. Ini semua termasuk hadas besar. Bagaimana cara menyucikannya? Pertama tentu dengan mandi wajib. Bagaimana cara mandi besar yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama yang perlu diketahui, kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih berkaitan dengan cara mandi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 hadis sahih. Yang pertama diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Yang pertama, ketika kita ingin melaksanakan mandi besar, yang perlu kita sadari bahwa mandi besar ini beda dengan mandi-mandi yang lain ya. Mandi pagi hari, mandi sore hari, yang mandi-mandi biasa itu beda dengan mandi besar. Apa yang membedakan? Yang pertama niat. Jangan salah, niat ini nanti yang akan membedakan kita ingin mandi biasa atau kita ingin mandi janabah. Yang kedua, tata caranya. Tata cara yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu ketika kita ingin melaksanakan mandi janabah, dalam hati kita berniat, ya Allah, saya ingin melaksanakan mandi janabah atau mandi besar di saat kita dalam keadaan junub ya. Setelah itu kita jangan lupa mengucapkan bismillah. Kalau di dalam kamar mandi, maka bismillah itu diucapkan di dalam hati ya, untuk menjaga adab ucapan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Selepas itu kita ambil gayung dengan tangan kanan kita, lalu kita ambil air, kita cuci terlebih dahulu tangan kiri kita dengan air secukupnya, jangan berlebihan. Setelah itu lihat, tangan kiri memegang bagian atas ya, atau bagian ujung sini, nggak boleh. Lalu miringkan ini dengan tujuan gagang yang dipegang ini tadi, kalau seandainya ada najis, dia pun bisa tersucikan dengan air yang mengalir di gagang tersebut ya. Dicuci. Ketika sudah selesai berarti kedua tangan ini sudah dalam keadaan suci, karena sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Selepas itu dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa Nabi SAW ghasala farjahu, mencuci kemaluannya. Setelah itu yang kita lakukan adalah berwudu ya. Setelah itu kita berwudu.
Summa tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah. Lalu beliau wudu seperti wudu beliau ketika ingin sholat. Jangan juga ada yang tertinggal dari bagian wudu ini. Walaupun mungkin kita nanti akan mandi, sama saja kan, nanti kan semua badan juga terkena air. Jangan. Ketika kita wudu, maka wudunya harus wudu yang sempurna. Wudunya harus wudu yang sempurna. Selepas itu kita akan memulai membasahi seluruh anggota badan kita, diawali dengan kepala. Karena dalam sebuah hadis Aisyah tadi, yukhallil ra'syahu. Ya, jadi kepala dibasahi sambil tangan itu memasukkan ya di sela-sela rambut. Sehingga apa? Semua kulit kepala ini harus basah. Kalau kita lihat dalam hadis Maimunah itu, sampai Rasulullah SAW ketika memasukkan air di dalam kepala sampai mengenai kulit kepala itu, hampir seluruh badannya itu sudah terkena air. Ya, walaupun belum sempurna. Ketika semua sudah, ya, di sini jangan menggunakan wangi-wangian terlebih dahulu atau sabun terlebih dahulu, karena kita mengawalinya dengan air yang suci dan mensucikan. Ya. Ketika kita yakin semua sudah, ya, baru setelah itu kita guyur sebahagian kanan kita terlebih dahulu. Kita guyur bagian kanan kita dari atas sampai bawah, pastikan semua air itu merata, ya, mengenai seluruh bahagian yang kanan. Nah, semua air merata. Ya. Jika sudah bahagian kanan, maka dilanjutkan dengan bahagian kiri. Dilanjutkan dengan bahagian kirinya, ya. Dan yakinkan bahwa semua air mengenai seluruh badan. Jangan ada yang tidak kena. Ya. Setelah selesai, dia mencoba untuk mengulangi guyuran bebas kanan kiri, ya. Yang terpenting dia harus yakin semua bagian badan itu dikenakan air, ya. Kalau seandainya yang terpenting itu lipatan tangan, lipatan ketiak, ya, lipatan selangkangan, mungkin nanti di siku, ya, di lutut, semuanya harus kena betul. Nah, begitu dia sudah yakin semuanya sudah terkena air, ya, maka berikutnya disunahkan untuk mengenakan wangi-wangian. Kalau kita sekarang mungkin boleh mengenakan sabun, ya. Ketika semua diratakan dengan sabun, kalau ingin menggunakan sampo, silahkan menggunakan sampo, ya. Ini sunnah bukan wajib, jangan salah kaprah, ya. Lalu menggunakan sampo selesai, baru setelah itu digerujuk sekali lagi. Nah, ketika sudah digunakan wewangian itu, maka dia harus yakinkan semuanya bersih, ya. Yakinkan semuanya bersih. Ketika sudah yakin semuanya sudah bersih, maka tutorial mandi yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasul SAW kepada kita sudah selesai. Ini yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar mandi yang jebar-jebur, ya, atau hanya sekedar mandi yang seperti mandi dia di pagi dan sore hari, tidak. Walaupun memang kalau kita lihat dari arti mandi adalah ta'mimul jasad bilma, meratakan seluruh badan ini terkena dengan air. Kalau seandainya dia mandi jebar-jebur, semua sudah terkena air, insya Allah sudah sah mandinya. Hanya saja pahala sunnahnya yang dia tidak dapat. Tapi kalau seandainya dia melakukan seperti apa yang tadi diajarkan dari Rasul melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha, maka insya Allah itu jauh lebih baik karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mandi wajib. Nah, nanti mandi wajib juga akan ditentukan bagaimana caranya, bisa dilihat. Nah, silakan dilihat tayangan tentang bagaimana cara mandi wajib. Kalau seandainya tidak ditemukan air, tidak bisa mandi wajib, maka dengan cara tayamum. Boleh tayamum kalau tidak ada air.
ujian, jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap. Kemudian ini, apa itu hikmah dari taharah? Apa manfaatnya? Pertama, terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, menjaga wudhu bisa membuat wajah kita bersinar kelak di saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, inilah diantara hikmah dari taharah, manfaat dari taharah. Ya. Sebagai rangkumannya, pelajaran kita hari ini kita simpulkan. Pertama, taharah artinya adalah bersuci baik dari najis maupun hadas. Najis dan hadas tadi sudah kita jelaskan. Kemudian darah yang keluar dari rahim perempuan menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah saat melahirkan, dan nifas. Kemudian tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian rukun tayamum, niat mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah dan tertib. Mandi wajib, junub atau janabat adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada keraguan, silakan bertanya nanti. Terakhir, silakan kerjakan latihannya, ya. Latihan mengenai materi taharah. Nah, silakan dikerjakan dalam buku latihannya. Silakan tulis jawabannya saja. Soal pertama, taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup A. sederhana, B. damai, C. bersih, D. tenang. Yang kedua, menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah suci. Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi disebut dengan apa? A. taharah, B. mandi wajib, C. istinja, D. tayamum. Selanjutnya, nomor 3, tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan apa? A. hadas kecil, B. hadas besar, C. hadas kecil hadas besar, D. najis. Yang keempat, orang yang melakukan tayamum adalah orang yang sedang A. dalam bepergian, B. sakit sehingga tidak boleh kena air, C. sibuk kerja dan tak sempat mencari air, D. di atas kendaraan. Yang kelima, berikut ini yang termasuk rukun tayamum adalah A. niat, B. membasuh kaki, C. mengusap kepala, D. membasuh telinga. Soal keenam, salah satu yang membatalkan tayamum adalah A. makan dan minum sebelum sholat, B. berselisih paham dengan teman, C. semua yang membatalkan wudhu, D. melihat maksiat sebelum salat. 7. Apabila berhalangan untuk menggunakan air mandi untuk menghilangkan hadas besar diganti dengan apabila berhalangan untuk menggunakan air untuk mandi menghilangkan hadas besar diganti dengan apa? A. mandi biasa, B. tayamum, C. berwudhu, D. mandi keramas. 8. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah A. buang air, B. buang air kecil, C. menyentuh alat kelamin, D. mengeluarkan air mani. Kemudian soal ke-9, berikut ini adalah hal bolehkan bagi perempuan yang sedang haid kecuali A. berpuasa, B. mendengarkan ceramah, C. zikir dan beristighfar, D. mendengarkan azan. 10. Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum, yaitu A. mengusap muka dan telinga dengan debu, B. membasuh muka dan tangan dengan air, C. mengusap muka dan kaki dengan debu, D. mengusap muka dan tangan dengan debu. Nah, inilah latihannya. Kalau terlalu cepat bisa di pause videonya sehingga bisa dibaca berulang-ulang. Barangkali ini saja pelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.